Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan, duta Injil, semua hebat diberkati Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita berdiri bersama-sama. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Siap memberkati setiap kita. Tundukkan kepala, satukan hati kita berdoa. Mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan buat atas kami itu luar biasa. Kalau kami ada itu anugerah Tuhan. Kalau kami ada itu kemurahan Tuhan. Kami doa ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siap kerjakan. Yang datang lemah Tuhan kuatkan. Yang datang susah Tuhan hibur. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyata kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal hingga pada akhir. Setiap bentuk kuasa gelap diusir, ditolak, patahkan dalam nama Yesus keluar. Roh Kudus ambil alih ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang diberkati. Duta Injil pemenang siap bersorak buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, angkat pujian sorak buat Dia Yesus Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang selama-lamanya. Sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Oh, 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 haleluya. Sama-sama semua. Dia datang, yes. Amin. Surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Dia datang, Dia datang. Yes Lord. Surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Sama-sama yang percaya katakan, inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di lantaran benar Tuhan, katakan siapkan jalan bagi semua. Dia datang. Hey. Yes. Amin. Haleluya. Angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama jemaat katakan semua. Inilah zaman dahsyat, tulang kering dihijaukan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, baik puji yang dipulihkan. Thank you Lord. Dan inilah zaman tuayan, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja, benar Tuhan, siapkan jalan, benar Tuhan. Dia datang, hey, hey, benar Tuhan, yes Lord. Dia datang, sama-sama. Dia datang, oh, Dia datang, hey, benar Tuhan Yesus.
kebenaran, angkat suara. Puji Tuhan Yesus. Sekali lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, sebab kami percaya ini zaman Yehezkiel. Sama-sama singer say, inilah zaman Yehezkiel. Dahsyat dan terjadi untuk saudara dan saya. Dan inilah zaman Daud baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar ladang menguning. Katakan kami duta-duta Injil. Benar Tuhan. Haleluya. Siap nyatakanlah semua dia datang. Yes. Hey. Surya kebenaran, angkat suara. Dari Bukit Sion, dia datang, dia datang. Come on say, benar Tuhan. Surya kebenaran, nyatakan, angkat suara. Benar Tuhan Yesus. Sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita imani dan kita declare, terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama, come on say, there's no God like Jehovah. 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 There's no God like. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on say, there's no God like Jehovah. 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 Sama-sama, come on say, dia datang. Amin. Angkat suara. Ini tahun Yobel. Dia datang. Katakan, dia datang. Angkat suaramu, katakan. Sembah dari Bukit Sion. Sembah dari bukit. Nyatakan Tuhan dari Bukit Sion. Sama-sama angkat tangan kita serukan. Dia datang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salami kiri kanan, katakan happy Sunday. Ada sesuatu yang dahsyat untuk saudara dan saya. Berkat Tuhan tercurah atas kita, yuk. Puji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala, yuk. Thank you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Angkat pujian kita buat Tuhan. Sama-sama Tuhan kami percaya. Ajaib Tuhan. Yes Lord. Kau yang hidup di jalanku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Ready to Injil, Yesus Tuhanku penuh, Raja segala raja. Benar Tuhan perbuatanmu dan berbangsa laulah yang hebat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Soalkan haleluya. Thank you Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang selamanya. Cepat saja katakan, Kau yang hidup di jalan. Mana tangan-tangan pemenang? Tinggi di atas kepala. Yuk, puji Tuhan. Itu saudara dan saya.
pegang janji firman-Nya. Katakan, yes Lord. Ready singers, sorak-sorai buat Tuhan. Yesus Tuhan bukan pemenang, Raja segala raja, berbuat Tuhanlah Tuhan yang hebat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan, sorak buat Dia Yesus Tuhan. Sekarang selama-lamanya terpujilah Engkau Tuhan. Biar jemaat saja angkat tangan tinggi, katakan seluruh bumi. Ready singers, shout Yesus. Amin, haleluya. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, yang hebat Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu Kaulah Tuhanmu yang hebat Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan. Nyatakan dengan iman semua, kuasa iblis dikalahkan. Lambaikan tanganmu, pandang Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan. Setiap kami percaya Tuhan, Tuhan mengenal hati, rasakan mengalir, melawat setiap hati. Angkat tanganmu, katakan, rohmu bebas dan dahsyat, luar biasa, kebesaranmu dinyatakan. Untuk apa duta Injil, come on. Dahsyat, luar biasa. Regular power, come on, shout. Di hadapan kami, seluruh jiwa bernyanyi, senada dengan surga. Glory, kami datang bersatu. Amin. Semesta bersuka. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. Jemaat saja angkat pujianmu, katakan Tuhan Engkau hadir. Nyatakan Tuhan, come on. Yes. Mana tangan-tangan yang percaya? Yang percaya single siap sama-sama. Untuk apa saudara? Itu duta Injil. Yes Lord. Come on. Shout. Di hadapan Kau seluruh jiwa bersatu. Senada dengan semua kamu datang, sembah pujianmu dinyatakan, semesta bersuka. Jemaat saya, jemaat Tuhan di hadapan. Come on, say amin. Tepuk tangan di atas kepala yuk.
Dahsyat Pak. Dahsyat Bu. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia ada. Mujizat kuasanya terjadi lagi. Jemaat katakan di hadapan. Dahsyat. Thank you Jesus. Haleluya. Senada dengan surga. Angkat tangan yang percaya. Come on singers yuk. Ready Duta Injil. Sama-sama. Shout. Di hadapan. Senada dengan kami datang. Semua puji semesta bersuara. Sama-sama Duta Injil. Angkat tangan kita katakan senada dengan sama-sama serukan Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara, ada yang datang sakit, Tuhan sedang sembuhkan. Percaya dengan iman, pemulihan Tuhan terjadi, perubahan terjadi. Ketika kita alami perjumpaan dengan Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa. Yang percaya angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Lawat kami Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Datang mengucap syukur, datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat mengalir atas kami. Sehingga kelepasan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Dan kami terima dengan iman. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk saudara. Tundukkan kepala. Masing-masing doa. Tundukkan kepala. Pejamkan mata saudara. Katakan Tuhan. Tuhan banyak cara untuk menolong kami. Dan Tuhan tolong kami tepat pada waktu-Mu. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu yang kami pegang. Itu yang kami percaya. Dan kami datang sungguh mengucap syukur. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Raja. Memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, kami datang Tuhan. Dan kami percaya You are always on time. You are always on time, Jesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Amin. How you provided, Yes. how you held me through the night. Amin. And I remember Yes. how you sustained me when you stepped in to save my life. Yes. If I knew then what I know now, I would be and let you work it out. Mari bersama katakan Tuhan. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under.
always on time. You were always, always, always on time. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Amin. Take a step. I remember how you love me, Jesus. Nyatakan, Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, Hallelujah. You were always, Tuhan Yesus. on time. You were always, Always, always on time. thank you Jesus. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Kami percaya. Haleluya. Nyatakan, never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. Come on, sing, sing. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. In my God, it's never been a day, Never been a minute, never been a moment that you weren't in it. it's never been a time that you didn't see me through, God. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. And I'm too high. Somebody, 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 Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, but I learned it, yes, God, you were. You were always. Always, always on time. You got that kind. You were always. Always, Somebody. Hallelujah. You were always. always, You got that kind of money. Kami percaya. Somebody. Biar jemaat saja. Katakan Tuhan. You were always. Itu yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Always, always. Mana tangan-tangan yang percaya? Saudara percaya? Sekali lagi, angkat tanganmu katakan, you were always. Yes, Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan lihat. Yes,
Sebab bagi Dia Yesus tidak ada perkara yang mustahil lagi. Lagi nyatakan benar Tuhan, kami percaya. Yes, sama-sama singers. Sembah, you were always, Always, always on time. You were always, always. nyatakan Tuhan, you were always, yes Lord, Always on time. sungguh Tuhan, nyatakan, haleluya. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. I worship Lagi katakan, you. never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. I worship Lagi you. katakan, never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship Lagi you. katakan, There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. there's never been a time that you didn't see me through, God. Jesus, Lord, I trust you, Lord. But never You are always on time. Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. Always on time. You were always, always. Always on I time. like to have you, always. Somehow, you were always, always. Katakan Tuhan, kami percaya. Yang musik lembah, haleluya. Glory Tuhan, kami percaya. Yesus Tuhan, waktumu selalu tepat buat kami. Yesus Tuhan, tiada yang mustahil. Kami percaya. Thank you, Jesus. Ajaib Tuhan, padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah ajaib Tuhan selamanya. Yesus segalanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, bawa pujian, bawa setiap hati, bawa nyanyian syukur. Hanya buat Dia Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya, sampai selamanya, selamanya Tuhan. Kami percaya, puji Yesus Tuhan, sampai selamanya. Hanya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya. Mari jemaat katakan, anak domba berkata, naikkan syukur saudara. Ku datang bersyukur. Mana tangan-tangan yang percaya? Tinggi. Tuhan dengar
lagi nyatakan Tuhan sampai selamanya. Amin. Tuhan sedang lawat kita. Datang bersujud, haleluya. Ku datang bersujud. Mari angkat dua tangan tinggi, katakan Tuhan. Sekali lagi, katakan Tuhan, oh, sampai selamanya. Bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus. Anak domba bertata, haleluya. Datang sujud menyembah Tuhan. Mari perlahan kita berdiri bersama. Sama-sama singers katakan sampai selamanya. Tuhan dengar saudara, haleluya. Yes, Tuhan lihat yang sungguh-sungguh datang bersujud, datang memuji Tuhan, lagi nyatakan Tuhan, haleluya, sampai selamanya. Oh, datang sujud kami Tuhan, tersungkur di kakimu. Benar Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi di hadapan Tuhan kami menyembah, haleluya, sampai selamanya. Hambanya Bapak Pendeta Jesse Lantang, silakan. Haleluya. Benar sungguh Tuhan Yesus, glory Tuhan Yesus, sekarang selama-lamanya. Haleluya, sampai selamanya. Anak Tuhan, haleluya. Sungguh Tuhan selamanya. Yesus Tuhan, thank you Jesus. Sampai sungguh Tuhan, benar Bapa, glory Tuhan, datang bersujud, datang menyembah. Yes Lord, sungguh Tuhan, haleluya, benar Bapa, datang bersujud dan menyembah. Ku datang bersujud, oh, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord, haleluya, thank you Lord, haleluya. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami apa adanya, bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Sore hari ini di waktu yang sangat singkat ini, mari bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus.
Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya sore hari ini adalah pelayanan pembenaran. Ministration of Righteousness. Sebelum saya masuk ke materi saya ingin cerita sedikit tentang muridnya Tuhan Yesus yang namanya Yohanes. Saya akan membagikan beberapa fakta tentang Yohanes. Yang pertama, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Yesus yang lain meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Buat saya yang paling mengerikan, paling gori adalah Bartolomeus. Karena badannya dikulitin sampai habis, dan waktu kulitnya sudah habis, dia digulingin di pasir panas. Langsung melepuh dan meninggal dunia seketika. Buat saya itu yang paling mengerikan. Yohanes pernah juga mengalami hal yang mengerikan. Dia dimasukkan ke wajan yang ada minyak mendidihnya. Yohanes. Tapi mujizat terjadi. Yohanes keluar dari wajan itu tidak jadi well done, tidak matang atau setengah matang. Dia keluar dari wajan itu hidup-hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Fakta berikut, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di Bukit Golgota. Semua murid Yesus yang lain mungkin merasa terancam, mungkin ada yang takut, mungkin ada yang pengecut dan lain sebagainya. Mereka nggak berani naik ke Bukit Golgota. Cuman Yohanes satu-satunya yang menemani ibunda daripada Yesus di atas Bukit Golgota. Fakta berikut, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang menulis tentang dirinya bahwa saya adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak orang suka mencibir, Yohanes sombong. Yohanes merasa lebih benar dari 11 yang lain. Nanti saya jelaskan buat saudara, sebenarnya Yohanes gak sombong. Dan fakta terakhir adalah Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang berhasil mendefinisikan kasih itu apa. Kita orang Kristen kalau dengar kata kasih yang muncul di benak kita seringkali adalah tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Betul apa betul? Ya, kalau 14 Februari yang kita ingat 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemberut, tidak simpan salah orang lain, dan seterusnya. Jadi kita selalu berpikir definisi kasih adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua di Duta Injil Kuningan City. Semua tulisan-tulisan Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Tapi itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah daripada kalau kita ngerti definisi kasih itu apa. Dan semua yang ditulis sama Rasul Paulus, ini bukan feeling-feelingan. Tapi semua yang ditulis sama Rasul Paulus, semuanya adalah keputusan. Jadi kasih itu bukan feeling-feelingan, love, cinta, ya, tapi kasih adalah keputusan. Tapi Pak, saya suka sama dia, itu attraction. Itu bukan cinta, bukan love, itu attraction. Antar lawan jenis, bisa terjadi. Oke? Coba, kasih itu sabar. Sabar bukan feeling, sabar itu keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami? Betul istri-istri? Betulnya horor semua, betul. Ngerti kok, ngerti. Sabar itu keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama supir busway?
Semua yang ditulis sama Rasul Paulus itu semua adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. Nah, ada beberapa oknum hari ini suka membuat rendah derajat daripada statement yang berbunyi, I love you. Banyak orang kayaknya I love you jadi murah. Ya. Untuk beberapa orang I love you itu dibuat murah banget. Pernah ketemu? I love you di Bandung, I love you di Surabaya, I love you di Medan. Pernah ketemu? Saudara tahu kan kucing tuh gak bisa terbang? Saudara tahu kan burung tuh gak bisa lari? Saudara tahu buaya? Buaya tuh gak bisa hidup tanpamu. Coba bilang kanan kirinya, gue kenal tuh kayaknya semua orang kayak gitu. Tebar pesona di mana-mana. Ya. Bayangin kalau Yesus sayang sama saudara dan saya, pakai feeling, mati kita. Karena feeling tuh on and off. Ya. Kita tadi lagi nyanyi, ya. Ibu Dina dan timnya sudah keren semua, tiba-tiba malaikat turun di ruangan ini. Stop nyanyi-nyanyi. Yesus lagi jengkel di atas. Gak pernah terjadi kan? Karena apapun musim yang sedang kita lewati, apapun keputusan bodoh yang mungkin 2 jam lalu baru kita buat, Yesus telah mengambil keputusan untuk sayang sama saudara dan saya. Boleh kalau mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So semua tulisan Rasul Paulus ini semua adalah the fruits of love. Nah, definisi kasih yang tulis Yohanes. Yuk kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ini murid yang berhasil mendefinisikan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, this is the definition of love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini, kalau kita ngerti ini, tadi itu tulisan-tulisan Rasul Paulus otomatis akan keluar. Kalau kita ngerti ini. Saudara pernah ketemu orang yang sabarnya dibuat-buat? Saudara pernah ketemu orang yang tidak simpan salah orang lain dibuat-buat? Karena mereka nggak mengerti definition of love. Nah, definisi daripada kasih itu ini, bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang duluan sayang sama saudara dan saya. Ini dia. Jadi saudara stoplah jadi orang-orang Kristen yang mau berusaha memukau Tuhan. Yang berusaha pengen jadi juara 1 di depan Tuhan. Stop jadi orang-orang Kristen kayak begitu. Kita ini telah dikasihi oleh Tuhan. Jadi sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua yang hadir ya di GDI Kuningan City, ganti password kita sebagai orang Kristen. Dari tekad kepada telah. Saya udah ketemu orang-orang Kristen yang bertekad mau gini buat Tuhan. Lama-lama burn out. Lama-lama kecapean sendiri. Lama-lama tantrum sendiri. Lama-lama kecewa sendiri sama Tuhan. Karena salah masukin password. Kita mau pakai kekuatan sendiri. Kita berpikir untuk dapetin sayangnya Tuhan Yesus, saya mesti duluan. Enggak. Kita mesti percaya mulai sore hari ini bahwa Tuhan Yesus telah sayang sama saudara dan saya. Wah Pak, tunggu dulu Pak. Kan itu hukum yang terutama. Yesus kan suruh kita bertekad Pak. Nah gini saudara, di era sosial media zaman sekarang, banyak orang gak jadi cerdas secara konteks. Nyadar gak saudara? Banyak orang yang cuman baca berita, cuman nonton video, cuman 60 detik, tapi seakan-akan kita tahu the whole story. Kita mungkin juga sering kayak gitu. Kita cuma nonton 1 menit berita seseorang, seakan-akan kita kenal sama itu orang. Padahal cuma semenit nontonnya. Nah ini membuat banyak orang jadi gak cerdas secara konteks. Gak punya contextual intelligence zaman sekarang. Nah sama, dalam membaca Alkitab, kita gak bisa comot-comot ayat, terus pakai ini ayat, nyerang suami, nyerang istri, nyerang anak-anak. Gak bisa. Kita mesti lihat konteksnya. Nah saya mau ajak saudara-saudara untuk kita melihat konteks daripada hukum yang terutama. Yuk lihat sebentar, Matius 22.
ayatnya yang ke-34 sampai 40. Matius 22. Kita buktikan sama-sama bahwa hukum yang terutama bukan untuk orang Kristen. Oke, jangan cemberut dulu gitu lihat saya. Baca dulu ya, saya bacain buat saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan berapa orang saudara? Seorang dari mereka. Siapa dia? Seorang ahli Taurat. Bertanya untuk belajar. Bertanya untuk mencobai Yesus, bukan untuk belajar. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada siapa? Kepada satu orang ini. Jawab Yesus kepadanya. Jadi sekali lagi kalau baca Alkitab dibaca semuanya. Bukan comot-comot satu-satu ayat atau dua ayat. Ya, dibaca konteksnya nih apa. Oke? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus ngomong hukum yang terutama kepada siapa? Satu orang ahli Taurat, bukan untuk orang Kristen. Oke? Nah yang buat orang Kristen yang mana Pak? Ini dia, Yohanes 15. Yuk buka sama-sama. Ini yang buat kita nih, Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku, apa saudara? Telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam GDI Kuningan City. Dan sukacita GDI Kuningan City menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku, apa saudara? Telah mengasihi kamu. Ini yang buat kita. Bukan hukum yang terutama. Kita disuruh saling mengasihi seperti Yesus telah. So ganti password. Dari tekad kepada telah. Mulai hari ini kita harus mulai percaya. Yesus sudah sayang duluan sama saya. So jadilah orang Kristen yang seperti Yohanes. Aku disayang sama Tuhan Yesus. Bukan sombong. Yohanes udah ganti password. Yohanes ngerti passwordnya. Yohanes gak sombong sama sekali. Karena orang Kristen kalau ganti password, lebih berat loh tantangannya. Kalau saya percaya saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama istri saya. Amin suami-suami. Lebih horor loh amin ya. Amin. Kalau saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin suami saya. Amin istri-istri. Wah horor semua dari tadi. Kita perlu ngopi kayaknya ya. Kalau saya diampuni sama Tuhan, berarti saya mau ampuni orang yang nyakitin saya. Wih, berubah. Karena passwordnya berubah semua akhirnya. Oke. Nah, saya akan kasih lihat sebuah tipe pelayanan buat saudara-saudara yang ditulis sama Rasul Paulus. Dan sangat nyambung sama tulisannya Yohanes. Ya. Nah, waktu kita ganti password, saya percaya ini masuk akal banget buat kita. Tipe pelayanan seperti ini. Yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Yuk buka sama-sama kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. Saudara masih senang kalau dikasih PR? Cuman 7 yang pengen ya. Yang lain saya sarankan baca seluruhnya 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Baca semuanya. Itu judulnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Jadi Rasul Paulus, dia lagi tidak memaksa gereja Korintus atau saudara dan saya. Rasul Paulus cuman kasih orientasi. Saudara tahu orientasi? Orientasi itu kalau kita nginep di kamar hotel, pernah nginep di hotel? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Mainnya kurang jauh kayaknya. Hah? Kita kalau nginep di kamar hotel, kita tutup kamar hotel kita.
Ada tulisan you are here, pernah lihat? Anda berada di sini, terus ada dot, ada titik warna merah. Nah itu orientasi. Ya, orientasi akan membantu saudara dan saya untuk kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya, karena kita tahu keluar dari kamar hotel, kita tahu liftnya belok mana, pintu darurat belok mana, pintu ke housekeeping kemana, itu orientasi. Di mall juga banyak di lobby, tulisannya directory. Ya, itu orientasi. Dibilang kan toko bakmi lantai 1, toko sepatu lantai 2, parkir di B1, itu orientasi, itu kan membantu kita, oh toko bakmi dulu deh. Nah sama, Rasul Paulus lagi memberikan orientasi, bukan pemaksaan. Nah saya harap saudara membaca seluruhnya ayat 1-18, karena sore hari ini saya ingin baca hanya 3 ayat saja buat saudara, ayat 9, 10, dan 11. Yuk lihat, saya bacakan buat saudara. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Stop dulu sampai di situ. Ternyata ada 2 tipe pelayanan, kata Rasul Paulus. Yang pertama pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, ministration of condemnation. Dasarnya kalau saudara nanti baca, dasarnya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Lalu ada tipe pelayanan kedua, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, ministration of righteousness, yang sedang jadi tema kita sore hari ini. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Ya. Lanjut ayat 10 dan 11. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi ada 2 tipe pelayanan. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bedanya di mana, Pak? Saya langsung kasih contoh kasus saja supaya kita gampang ngunyahnya. Ya. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Saudara sadar awal tahun 90-an di Jakarta hampir tiap minggu ada KKR? Saudara masih tahu KKR itu apa? Kebaktian, kebangunan rohani. Ya. Dan tahun awal 90-an, saya tuh masih anak muda. Sekarang juga masih muda sih, ya. Masih agak mudaan lah waktu itu. Nah, KKR zaman itu nggak kayak sekarang. KKR zaman sekarang e-flyer tinggal di-share di WhatsApp, di DM, di inbox. Zaman dulu nggak begitu, zaman dulu pakai banner, masih ingat nggak sih? Pakai billboard gede-gede, pembicaranya mukanya gede banget. Nah saya dulu, saya adalah anak muda yang kalau nggak berantem, tawuran, mabok-mabokan. Jesse Lantang. Selama 11 tahun, mostly cairan yang masuk ke tubuh saya, itu alkohol. Mostly. Atas kasih karunia Tuhan, hari ini usus, lever saya kalau diperiksa, semua baik-baik saja. Itu karena anugerah daripada Tuhan. Ya. Nah, saya kalau lagi di luar rumah, lagi nggak karuan, saya mikirnya gini, saya nih bisa berubah, nggak lewat kebaktian hari Minggu. Saya nih bisa berubah kalau ikut KKR. Kebaktian hari Minggu udah nggak mempan saya. Saya harus ikut KKR. Dahsyat nggak? Lagi nggak karuan di luar rumah, yang dipikir KKR. Dahsyat nggak? Siapa yang dahsyat? Papa mama saya yang dahsyat ternyata. Ternyata kalau saya lagi di luar rumah, lagi nggak karuan, mereka ternyata perjamuan kudus di kamar saya. Mereka ternyata tumpang tangan di bantal saya. Ternyata mereka berlutut, berdoa di kamar saya. Ya, jadi saya lagi nggak karuan di luar, mabok atau nggak tawuran, pikirannya KKR. Nah datanglah saya. KKR. Pembicara-pembicara KKR zaman dulu. Setiap habis sampein firman Tuhan. Pertanyaannya selalu sama. Pertanyaan mereka selalu begini. Yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Pernah ingat pertanyaan itu? Oh ingat ya, sini dari tadi ingat terus. Sini, kemana aja? Nah saya tuh nggak lihat kanan kiri. Langsung taruh tangan kanan saya di dada. Dan biasanya, habis pembicaranya nanya pertanyaan seperti itu, pembicaranya mulai suruh naikkan 1 lagu pelan.
Semua suruh tutup mata, karena pembicaranya mau ngintip. Hah? Semua suruh tutup mata, pembicaranya ngintip. Dia pengen tahu yang taruh tangan kanan di dada banyak apa enggak. Dia pengen tahu. Karena saya suka ngintip juga. Nah, abis lagu pelannya selesai, pembicaranya biasanya nanya gini, yang merasa taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Kita kenal dengan istilah altar call. Saya juga sama, saya nggak peduli makanan kiri, saya lari ke depan. Lari ke depan. Saudara, you name it. Semua pengalaman altar call saya udah alamin. Didoain nangis-nangis pernah. Didoain sampai muntah pernah. Didoain gedubrak jatuh nggak ada yang nadah pernah. Sakit loh. Sakit banget. Yang paling kasihan sih pernah ada yang nadah saya jatuh nih didoain. Yang nadah saya ukuran badannya setengah saya. Itu paling kasihan sih. Dia ketimpa sama saya. Nah yang saudara mesti tahu, lewatin altar call demi altar call, lewatin KKR demi KKR, ternyata Jesse Lantang gak pernah berubah. Saya tetap tawuran, saya tetap mabok-mabokan di mana-mana, dan kebut-kebutan. Ternyata inilah maksudnya Rasul Paulus, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, ministration of condemnation. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang-orang yang sedang dia layani. Saya ulang, fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang-orang yang sedang dia layani. Saya kayak begitu, 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, saya minister of condemnation banget. Ya, ada teman saya misalnya nih, restorannya nggak laku, saya langsung datengin mereka. Ada dosa apa yang disimpan? Ngaku, kita doa sama-sama. Dia ngaku, kita doa sama-sama, restorannya tetap nggak laku. Pokoknya ngaku dosa aja, ngaku dosa loh. Ada orang tua nih teman saya, anaknya bermasalah. Saya sama, saya datengin orang begitu selalu saya. Dosa apa yang disimpan? Makanya anak-anak bermasalah, masih simpen apa? Coba ngaku, kita doa sama-sama. Saudara mesti tahu bahwa ternyata surga gak pernah fokus sama dosa. Surga selalu fokus sama korban, bukan sama dosa. Yuk saya mau ajak saudara kita mundur ke Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa baru jatuh dalam dosa. Saudara masih ingat mereka tutupin tubuh mereka pakai apa? Daun. Sini juga loh yang jawab. Saya pindah sini kalau gitu. Mereka tutup tubuh mereka pakai daun. Dan daun kalau diambil dari dahan atau dari pohon, ada expired date-nya. Daunnya pasti jadi kering. Ya, singkat cerita. Adam dan Hawa waktu keluar dari Taman Eden, baju mereka bukan daun, tapi kulit binatang. Baju dari kulit binatang sampai hari ini kalau dijual harganya mahal atau murah? Mahal. Dan baju dari kulit binatang, kalau itu benar dari kulit binatang, berarti ada binatang yang jadi korban. Ada darah yang ditumpahkan. Tanda pertama di Taman Eden. Tanda kedua, waktu tulah ke-10, malaikat pencabut nyawa lewat di bangsa Mesir. Bunuh semua anak sulung di Mesir. Rumahnya orang-orang Israel, anak sulungnya gak ada yang dibunuh. Karena pintu rumah mereka ada darah domba. Ada darah korban di pintu-pintu rumah mereka. Saya mau tanya, orang-orang Israel yang anak sulungnya gak dibunuh, emang pada baik-baik hidupnya di dalam? Enggak, mirip-mirip GD Kuningan City kok. Ribut-ribut juga tuh suami istri. Ribut juga anaknya sama bapaknya. Ribut-ribut juga. Tapi karena ada darah korban di pintu mereka, anak sulung mereka gak dibunuh. Lanjut di zamannya hukum Taurat. Di zaman hukum Taurat, paling ribet. Repot urusannya. Karena kalau kita bikin dosa, langsung mati urusannya. Meninggal dunia. Kalau kita tetap mau hidup, repot. Mesti mempersembahkan burung tekukur atau domba jantan, ya, tidak bercacat dan dia tambun. Kalau nggak mau mati, cari. Kalau zaman sekarang cari di Shopee, Topet, cari sampai dapat. Payment dikirim sama kurir, paket datang dombanya. Kita cek, wih nggak ada cacatnya, tambun, ya, semuanya sesuai dengan syarat. Nah, misalnya saya pendosa.
Saya mesti bawa domba ini ke imam besar. Nah yang luar biasa, sampai di hadapan imam besar, Jesse Lantang tidak diinterogasi. Berantem sama siapa tadi malam? Saya nggak ditanya. Mabok di mana tadi malam? Saya nggak ditanya, saya nggak diinterogasi. Tapi yang diperiksa sama imam besar adalah dombanya. Ada cacatnya atau tidak? Kalau tidak bercacat celah, imam besar dengan pendosa kita setuju berdua untuk melayakkan domba ini jadi korban bakaran. Saya dikasih belati sama imam besar, dan saya cuma boleh sekali sembelih bagian leher aja. Dan waktu saya pendosa sembelih bagian leher, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke Jesse Lantang, dan dosa Jesse Lantang pindah ke domba itu. Dan domba ini dijadikan korban bakaran, dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. Come on, saudara. Tadi pagi masih korbanin burung tekukur emang di rumah? Masih pesen-pesen domba jantan tambun tidak bercacat celah emang? Kan tadi pagi masih bikin dosa. Belaga nggak tahu lagi mukanya. Hah? Kemarin kan masih bikin dosa. Kita masih, kok nggak ada yang mati? Karena hari ini, saudara dan saya punya korban yang sempurna, anak domba Allah itu sendiri. Sempurna. Dia disiksa nggak cuma 1 kali, dia disiksa semalaman sampai nggak berbentuk. Dan waktu dia mati tergantung di atas kayu salib, sama 2 hal terjadi. Dosa kita umat manusia pindah ke Tuhan Yesus, dan kesuciannya Tuhan Yesus pindah ke saudara dan saya. Dan kita dikuduskan 1 kali untuk 1 tahun, untuk selama-lamanya. Surga selalu fokus sama korban. Why don't we? Orang Kristen selalu fokus sama dosa sesama. Hah? Bukan ngumpul orang Kristen, bukan lihat Yesus, ngomongin orang. Coba, sel grupnya orang Kristen, kalau kita lagi sel grup, kita Alkitabiah banget. Kita praise and worship, ya, kita saling mendoakan, kita makan bersama, biblical banget kita. Tapi waktu jam 10 malam udah mau pulang semuanya. Udah jalan nih sama-sama. Balik ya, besok ada meeting sampai di pagar. Udah di pagar. Tiba-tiba ada satu anggota sel grup ngomong gini, lo tahu nggak si ini bikin ini? Itu sel grup nggak jadi bubar. Oh sini banyak ketawa lo sini lo, Sini nggak tahu kayaknya, sini banyak ketawa. Sel grup nggak jadi bubar. Sel grup berlanjut bagian kedua. Di pagar, bukan ngomongin Yesus, tapi ngomongin orang. Dan kita punya energi sama gini-ginian. Kalau udah gosip, wah kita punya kekuatan kita. Saudara tahu nggak kata pembuka gosip? Biasanya kalimatnya gini. Kayaknya pinter-pinter loh sebelah sini. Ya gitulah pokoknya. Si bro itu kayaknya kita mesti doain deh. Wah itu kalimat pembuka gosip biasanya. Ada apa? Wah mulai itu 3 jam gak berhenti tuh. Saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan sore hari ini. Bahwa kita harus jadi pelayan Tuhan, menjadi orang tua yang memimpin anak-anak, memimpin orang yang bersalah, memimpin orang yang lagi nyasar. Kita anterin justru supaya mereka ngalamin kebenaran. Kita semua orang berdosa kan? Kita predikatnya sama, orang-orang berdosa yang dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Sama kita semua. Makanya kalau ada orang yang lagi ngomongin aibnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Jangan orang lagi ngomongin aibnya, muka kita kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kenapa bisa begitu? Jangan gitu-gitu. Bedanya dia lagi ngaku, sini belum. Itu aja bedanya. Kita sama-sama orang berdosa kan? Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Itu aja bedanya. Jadi kalau udah merasa menang di bagian tertentu dan orang lain salah di bagian yang pernah kita lemah sebelumnya, ditolongin dong orang ini. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, mudahnya adalah Google Maps. Saudara semua pernah nyasar? Pernah nyalain Google Maps waktu nyasar?
Saya mau tanya, pernah dimarahin nggak sama Waze? Saya nggak mau kasih tahu. Karena kamu nyasar. Atau saya kasih tahu jalan yang salah, biar kamu jeblos. Nggak pernah kita digituin sama Google Maps, sama Waze. Waktu kita nyasar, kita nyalain, kita langsung dikasih tahu jalan yang benar. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran harusnya seperti itu. Waktu ada orang nyasar, dianterin, bukan dikondem, bukan dihukum, bukan dihakimi, dianterin dong. Saya 2 bulan lalu diundang sama gereja di Bali. Saya posting di story di Instagram saya, tiba-tiba Instagram tuh kan profile picture-nya kecil-kecil ya. Nggak kayak Facebook gede-gede ya. Facebook kelihatan ya. Instagram tuh yang saya lihat cuman yang komen ibu-ibu, ya make up-nya menor banget. Dia tanya, "Pastor, saya boleh datang?" Saya langsung jawab, "Boleh dong." Gitu. Singkat cerita, sampai di gereja di Bali, saya lagi ngomong sama gembalanya di pintu gereja, datang nih ibu ini. Kelihatan soalnya menor sendiri. Kelihatan. Datang, dekat saya, dia bilang, "Halo Pastor, saya yang DM." Tapi ngomongnya gak gini, berat banget suaranya. "Halo Pastor, saya yang DM." Ternyata dia laki. Dandanannya semua perempuan yang datang lewat semua, lewat sama dia. Cantik banget, kalau nggak ngomong orang nggak tahu. Cantik banget. Nah ingat, kalau ketemu model-model gini, mukanya di setel biasa aja. Biasa aja. Saya kaget sih, tapi oh iya. Saya ingat kok, DM-DM-an kita. Boleh masuk Pastor? Oh boleh ikut kebaktian, boleh. Nah kalau ketemu model-model begini, suka makan hati emang. Waktu masuk ke gereja, gak semua orang gereja kenal saya. Jadi waktu saya masuk sama dia, jemaat gereja, "Halo Ibu Jessi, halo. Kapan datang dari Jakarta?" Bukan bini gue. Singkat cerita dia duduk di belakang saya. Selesai kebaktian. Saya noleh ke dia, maskaranya rusak. Make up-nya berantakan. Ternyata later on, worship leader-nya kasih tahu saya, sepanjang lagi nyanyi, dia nangis sejadi-jadinya. Dan habis kebaktian dia cuma bilang gini, "Pastor, boleh nggak besok kita makan pagi bareng? Saya ajak kakak saya yang cowok makan." Saya dalam hati, kamu kan juga cowok. Besoknya breakfast, singkat cerita, dia datang sama kakaknya, dia dandannya berubah. Gak dandan kayak perempuan, dia dandan kayak laki-laki. Dan waktu duduk dia bilang gini, "Pastor, saya sebenarnya udah janjian di rumah sakit di Chicago, bulan depan, which is bulan lalu. Bulan depan untuk operasi ganti kelamin. Tapi tadi malam saya sadar, Tuhan membuat saya sadar, saya adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus." Dia berubah. Walaupun dia masih ngondek, tahu ngondek gak ya? Sini tahu gak sih? Nah sini pasti tahu. Walaupun masih ngondek-ngondek, tapi dia banyak berubah. Dia banyak berubah. Aku mau dong dibeliin Alkitab. Loh, Alkitab tinggal di-download kan sekarang. Gak mau, maunya yang manual. Kenapa? Mirip ya gue? Nih, kacau nih di sini. Saudara, saya nggak suruh saudara semuanya pada temuin LGBT. Tidak. Tapi kalau ada orang yang dosanya beda sama kita, anterin. Anterin kemana? Supaya mereka mengalami kemerdekaan. Yuk lihat 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa saudara? Ini dia. Anterin orang-orang yang salahnya beda sama kita, supaya mereka mengalami kemerdekaan. Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. Kasih karunia akan menuntun seseorang untuk merdeka atas dosa. Saudara gak lupa kan, pekerjaan Roh Kudus menuntun saudara dan saya sampai kepada segala kebenaran. Ya,
Jadi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran dasarnya hukum roh. Hukum roh itu hukum kasih karunia. Memimpin saudara dan saya sampai kita ngalamin kemerdekaan. Ditemenin dong. Jangan ditunjuk-tunjuk, ditemenin. Jalan bareng. Pak, anak-anak saya gimana Pak? Boleh disiplin, tapi temenin saat mereka lagi didisiplin. Banyak orang waktu lagi ya mengambil tindakan, saya harus disiplin kamu. Terus gak ditemenin. Banyak gereja pemain musik segala macam, pengerjanya jatuh dalam dosa, didisiplin, tapi gak ditemenin. Temenin dong. Kamu didisiplin, tapi besok saya ngopi sama kamu ya. Kita lunch sama-sama ya. Gitu dong. Jadilah orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, dan membawa orang-orang tersebut mengalami kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Termasuk anak dan cucu-cucu kita. Yohanes, dia sangat percaya kalau dia disayang sama Tuhan Yesus. Nah sekarang murid Yesus yang kedua, ini bagian terakhir. Namanya Petrus. Petrus selalu percayanya kebalikannya Yohanes. Saya sayang sama Tuhan Yesus. Beda. Beda banget. Petrus itu selalu mau kasih lihat ke yang lain, saya dekat sama dia. Dan banyak orang Kristen kelakuannya kayak Petrus loh sampai hari ini. Di GD Kunangan City gak ada aja. Ya, banyak banget yang kayak Petrus. Yesus cuma ngomong gini, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya mau mati juga dong. Petrus. Saudara tahu kata kadrun kan? Oh tahu ya, sini juga tahu loh. Kadrun itu ciri khasnya yang pertama, berani kalau rame. Saudara sadar gak, Petrus itu kadrun pertama di planet bumi ini. Petrus, waktu rame di Taman Getsemani, dipotong kupingnya Malkus. Cuman mau kasih lihat, saya dekat sama Yesus. Saya dekat. Saya rela mati buat dia. Dan ciri khas kadrun yang kedua, kalau udah sendirian, pengecut. Benar, cuman ditanya sama ibu-ibu kan? Benar tuh orang Indonesia, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama ibu-ibu, kamu salah satu dari mereka kan? Enggak, dia nyangkal. Belum 24 jam loh, dia ngomong, saya mau mati juga dong. Belum 24 jam tuh. Lebih lama story-nya Instagram. Ini belum 24 jam, dia udah nyangkal Yesus. 3 kali dia sangkal, ayam berkokok. Yesus noleh ke Petrus. Petrus sadar, pernah diobrolin soalnya. Ya, Alkitab catat dia pergi menyesal sambil nangis. Karena saya percaya waktu Yesus noleh ke Petrus, Yesus melihat Petrus with full of love and forgiveness. Yesus gak liatin Petrus, ayam. Ingat? Kalau Petrus digituin sama Yesus, Petrus gak ada lagi di Alkitab. Pindah di Mall Ambassador pasti, Kita semua tahu Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Kalau saudara baca Alkitab saudara secara teliti, Yesus melakukan pertemuan rahasia sama Petrus. Yesus tahu cara menyembuhkan orang ekstrovert mentok. Bukan mentok lagi nih, jebol dah. Yesus tahu cara menyembuhkan orang sanguin mentok. Pertemuan rahasia dulu. Akhirnya Yohanes 21 kan? Danau Tiberias. Murid-murid lagi mancing, Yesus making breakfast. Kapal merapat, Yohanes yang kenalin. Itu guru. Petrus langsung nyemplung, dia lari ke Yesus. Yesus bertemu dengan Petrus di depan teman-teman yang lain. Dan Yesus berdiri di depan Petrus bukan sebagai minister of condemnation. Yesus gak pengen lihat Petrus terintimidasi hidupnya. Yesus gak pengen lihat Petrus hidup dalam rasa bersalah. Yesus gak pengen lihat Petrus tertuduh, gak pengen. Dan Yesus yang berhadapan dengan Petrus adalah Yesus yang sore hari ini kita sembah dari ruangan ini. Dia masih sama, dia gak pengen lihat saudara tertuduh hidupnya. Dia pengen lihat saudara merdeka hidupnya. Merdeka atas dosa. Merdeka dari semua tuduhan iblis. Yesus gak pengen lihat Petrus begitu. Ya, makanya pertanyaannya tiba-tiba kan, do you love me or not? Wish, Petrus bilang yes. Pertanyaan kedua masih sama, do you love me or not? Yes. Pertanyaan ketiga, Petrus nangis.
Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, Peter in his deep sorrow. Kesedihan yang mendalam. Kok bisa sampai sedih banget? Karena ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus sama kata kasih yang keluar dari mulut Petrus ternyata berbeda. Saudara pernah belajar bahasa Yunani itu? Agape, filio, eros. Ternyata pertanyaan Yesus itu begini, do you agape me or not? Jawabannya Petrus, yes, I filio you. Nggak nyambung ternyata. Tanya kedua, do you agape me? Yes, I filio you. Pertanyaan ketiga, Petrus baru nyadar standar kasih yang dia punya beda sama Yesus. Makanya dia menangis sejadi-jadinya. Yesus pesan sama Petrus, well, if you agape me, gembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus, menggembalakan anak kita, menggembalakan cucu-cucu kita. Gak bisa pakai jari. Tapi pakai kasih dari Tuhan Yesus. Pakai kasih agape yang tidak bersyarat. Oh Bapak gak tahu Pak anak saya gimana. Saudara juga gak tahu kan anak saya kayak gimana. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya gak punya pergumulan sama anak-anak. Punya. Tapi saya mau coba belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, yang memberikan kasih agape. Karena akhirnya Petrus berubah. Kita semua tahu Petrus matinya disalib dan dia bilang sama tentara Romawi, tolong salibnya dibalik. Saya nggak pantas sama dengan guru saya. Dan waktu dibalik itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Petrus jadi pemberani. Yohanes sudah berani duluan. Karena Yohanes yang menangkap kasih daripada Tuhan Yesus. Yohanes yang berada di Bukit Golgota. Petrus baru berubah terakhirnya. Ya, dia jadi pria pemberani, pengecut tadinya. Karena salah password Petrus. Tekad maunya. Mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan Yesus. Akhirnya burn out sendiri. So stop sekali lagi jadi orang Kristen yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Mau kasih lihat sama keluarga, saya yang pelayanan, kamu enggak. Instagramnya lagi angkat tangan semua, angle kanan, angle kiri, black and white, pokoknya lagi angkat tangan pokoknya. Mau kasih lihat ke banyak orang, saya melayani Tuhan. Enggak. Mendingan kasih lihat ke orang-orang, saya disayang sama Tuhan Yesus. Saya percaya waktu kita memasukkan password tekad menjadi telah, semuanya akan berubah. Cara melayani kita berubah. Cara kita deketin orang berdosa, yang beda dosanya sama kita berubah. Semuanya akan berubah. Dan kita memang lagi dirubah terus menerus, sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau begini modelnya, seharusnya gereja tuh bengkel kan? Coba, mobil paling mahal, perlu bengkel nggak? Perlu. Perlu car wash nggak mobil paling mahal? Perlu. Saudara pernah bawa mobil mahal masuk ke car wash dicemrutin? Lo lagi, kan minggu lalu udah. Nggak pernah kita digituin sama car wash. Nggak pernah kita digituin sama montir di bengkel. Ya, datang lagi disambut. Nah kita mesti sadar, kita semua orang-orang berdosa yang cuman beda salah aja semuanya. Beda dosa, ya. Satu ngaku, satu enggak, satu ketahuan, satu enggak. Cuman itu aja bedanya. So kalau ada orang yang lemahnya beda sama kita, anterin mereka. Akhirnya saya percaya kemerdekaan akan kita rasakan semuanya. Kemerdekaan yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, Permata, Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya, bagian sini. God bless you. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Di mana dia? Oh ini dia. Please pray. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa kami mengucap syukur diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta JC Lantang, berkati keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, terus Engkau pakai, guna hormat, kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, saatnya kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita. Rekan-rekan yang bertugas kami persilahkan. Sambil kita sama-sama saksikan tayangan pengumuman berikut, silakan. Puji Tuhan.
Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali, ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30, ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama angkat pujian kita, syukur kepada Tuhan. Berpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama angkat pujian kita sembah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan, aku manusia, ku ditebus ciptaan baru itu. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Aku bernyanyi, oh aku bernyanyi. Thank you, Jesus. Sorakan haleluya. Berpujilah Engkau Tuhan. Glory bagi Yesus. Mari sama-sama yakin berkati jemaat saja katakan. Ku berbahagia, yakin teguh. Thank you Lord, haleluya. Puji Tuhan, aku warisnya, ku ditebus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh kudus, haleluya. Aku bernyanyi, oh aku bernyanyi. Thank you Jesus. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Ya Raja di atas segala raja, melawan setiap kita, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur, Tuhan Yesus kita baik selamanya. Kita berikan sorak pujian, kita bagi bersama. Oh Tuhan, bagi puji Tuhan selamanya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, haleluya. Selamanya Tuhan, puji Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Selamanya, dan pujilah Engkau Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah Tuhan. Setiap dari kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, dapat mengalami hadirat-Mu, dapat mengalami penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau telah beri Tuhan, agar setiap dari kami Tuhan menjadi bukan hanya pendengar Tuhan, tapi pelaku firman-Mu Tuhan.
Kami tahu Tuhan berdasarkan firman-Mu Tuhan. For there is no condemnation in Christ. But who the Son sets free, He is free indeed. Bahwa kami merdeka dari dosa. Engkau pulihkan kami, Kau beri kekuatan ke kami. Dan Kau mengubahkan hidup kami Tuhan. Tuhan agar semakin hari kami semakin seperti-Mu Yesus Tuhan. Keluar dari ruangan ini Tuhan, kami dapat membawa kabar baik. Kabar Injil Tuhan kepada semua orang Tuhan. Bahwa mereka memiliki satu juru selamat, namanya Yesus. Yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan mengampuni segala dosa. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari Tuhan, kami rindu berkat Tuhan daripada-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Dalam setiap pergumulan dan masalah, engkau akan keluar lebih dari pemenang. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sejati dari Bapa Surgawi, serta pernyataan penuh dari Roh Kudus turun atas hidupmu mulai sekarang sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saya katakan Amin. amin. Happy Sunday, Immanuel. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Thank you, Jesus. Puji Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kemuliaan-Mu, Kristus, ciptaan baru Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, yang takkan aku berkat. Jesus.